Baik, di sini kami sebelum melaksanakan merakit komputer atau merakit CPU, alangkah baiknya kita akan memperkenalkan diri satu-satu. Pertama ada Andre Destian, Joshua, Febri. Langsung aja ke tahap perkenalan hardware komputer di dalam CPU. Di dalam CPU yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Andre. Nah, ya baik, berarti sama saya ini akan jelasin ini ya. Nah, hardware dalam CPU. Ini ada VGA, Asus ya. Bisa dilihat. Ini Nvidia GeForce GT 420. Nah, ini ada motherboardnya. Nanti bisa dijelasin ininya pas tahap pemasangan. Lalu ini ada wireless tapi yang internal di dalam motherboard. Lalu ini ada prosesornya. Prosesornya ini Core 2 Duo. Prosesor Core 2 Duo. Ini ada DVD room. Ya. Lalu ini ada RAM ya. Ini yang satunya, yang gede ini 1 GB. Dua-duanya 1 GB. Dua-duanya juga DDR2. Nah, ini ada power supply nih. Bisa dilihat ini power supply. Lalu ini kabel data buat kabel data SATA ya, buat harddisknya. Ini harddisknya, bisa dilihat harddisknya. Lalu ini ada kipasnya. Nanti jenisnya bisa dikasih tahu pas tahap pemasangan. Lalu ini kakinya ya buat kipasnya. Lalu ini ada speaker harddisk ya, buat ngetahuin PC-nya berjalan dengan baik atau enggak. Spesifiknya buat harddisknya sih. Jo, bawa teh Jo. Nyalain. Mana? Ini. Di sini pemasangan power supply. Setelah power supply terpasang, maka fungsi dari power supply ini untuk menyalurkan arus listrik ke CPU. Ini namanya prosesor tipe LGA 775 Intel Core 2 Duo 3,0 GHz. Nah, pertama-tama kita kasih pastanya dulu. Ya, kita kasih pastanya dulu. Ini pastanya fungsinya buat pendinginnya, sebagai pendinginnya. Ya, ntar dioleskan rata oleh pasta ini seperti ini, merata semua dengan perlahan dioleskannya. Nah, baru cara pemasangannya, lihat kaki pinnya.
Biasanya yang ada lubang begini dia masuknya ke sini, dia ngeganjal ini berdua, pin yang berdua. Nah, cara pemasangannya pun harus sangat berhati-hati. Karena kalau tidak berhati-hati, kaki pada pin bisa bengkok. Jika tidak bisa, jangan dipaksakan. Nah, seperti ini kaki-kakinya. Ada di sebelah kiri, di sebelah kanan. Nah, baru kita tutup. Jangan dipaksakan kalau tidak bisa. Baru kita kunci. Ini namanya kipas angin prosesor. Gunanya buat mendinginkan prosesor. Dan saya ini mau pasang kipas angin di atasnya prosesor. Ini cara masangnya. Dan ini kabel kipas anginnya kita masukkan di posisi seperti ini. Nah, Di sini saya akan coba masang motherboard. Untuk pemasangan motherboard di sini kita harus pas memasukkan bautnya atau dudukannya lah, dudukan tempat motherboardnya. Ya, seperti ini. Harus hati-hati juga. Setelah itu baru kita pasangin baut-bautnya. Hati-hati juga dalam pemasangan baut, harus pas dengan dudukan tempat baut tersebut. Tadi motherboardnya atau mainboardnya udah dipasang. Ini mau masang RAM-nya. Ini nih slot RAM-nya. Pasangnya lihat dari kakinya nih, harus pas sama kaki yang di sini. Kalau kebalik nggak bisa ya, kejauhan jadinya. Oh, dan kan ada bagian Pasang hati-hati nanti patah. Ntar editnya gitu Ditekan ya. ke dalam. Motongin profil lu ngerti Ji? Tutup dari samping. Ini udah Bang, ini kelar. cara motongnya gimana? Satu lagi. Sebenarnya satu juga nggak apa-apa. Ini buat nambah aja biar lebih gede RAM-nya. Cara pemasangan sama, hati-hati, kaki kiri kanan. Ya, ini mau masang wireless cardnya buat wifi ya, karena zaman sekarang sebenarnya nggak pakai sih nggak apa-apa, karena zaman sekarang makanya wifi, jadi pakai ginian lebih enaknya. Ini masang kayak gini, masukin ke lubang sini. Udah lihat lubang ini, masukin ini juga. Dikeluarin dulu lah maksudnya. Pasang ke lubang yang sini, ini slot ini. Hati-hati pasangnya, lihat kakinya juga. Pasang dari lubang. Sudah dipasang. Ini mau masang VGA-nya ya. Sama kayak tadi ini udah disebutin. Ini Asus Nvidia GeForce GT 420. Ini pasangan di sini nih, ada yang lubang hitam. Sama kayak masang wireless. Udah terpasang. Pasang speaker mainboard buat bunyi bip bip gitu ya, buat ngetahui kalau
mainboardnya ini berfungsi dengan baik. Ini ada 4 pin, masukin di sebelah sini. Pin yang di sini. Ini arahnya seperti ini. Nah, sekarang kita memasang kabel. Ini ada kabel power, kabel HDD, maksudnya harddisk, LED harddisknya. Terus kabel reset. 3 kabel. Power ada di atas. Tulisan hadap ke depan CPU. Ini. Lalu kabel reset. Sama, tulisan hadap sebelah sana. Saya di sini akan coba memasang kabel dari power supply. Di sini saya akan jelaskan dulu tentang kabelnya, dimana bisa dibedakan kabelnya. Yang banyak ini adalah namanya konektor main yang jumlahnya 24. Kalau misalkan mainboardnya versi lama, dia itu konektor mainnya ada 20. Nah, yang kita gunakan sekarang itu ada 24. Jadi mainboardnya itu versi baru. Kemudian ada main juga nih, konektor main yang jumlahnya 4. Bisa dilihat. Nah, ini kalau yang ini gunanya buat sumber daya ke prosesor, ya kan? Kemudian yang ini main konektor main yang berjumlah 24 ini buat sumber utama ke motherboard. Langsung saja kita ke cara pemasangannya. Pemasangan konektor main pasangnya ke sini, pin yang berwarna putih seperti ini. Langsung saja kita masukin. Oke. Kemudian setelah itu kita akan memasang konektor main yang khusus sumber dayanya ke prosesor seperti ini. Oke. Harddisk tipe SATA. Ini harddisk yang belum terbaru, yang belum SSD, dengan kapasitasnya 500 GB. Dan saya ingin memasukkan ke dalam sini, memasang harddisknya. Terus kita mur. Kan kabel SATA, kabel power SATA ke harddisknya. Udah kecolok. Sekarang kita colok lagi kabel data SATA-nya ke sini. Ya. Terus yang ini colokinnya ke bebas sih, mau ke merah apa yang hitam, tapi saya mau nyelokinnya ke hitam. Sekarang saya mau menjelaskan tentang DVD ROM. Nah, ini dari Samsung ya DVD ROM-nya. Ini gunanya buat install Windows, terutama bisa juga buat install aplikasi-aplikasi, software-software, buat install game, buat nonton video dari kaset. Sekarang pasang aja. Ini masuk lewat depan, casing depan, karena dari belakang susah ya, nggak bisa masuk gitu, lebih susah lah. Kalau kita baut aja biar kuat, goyang-goyang. Ini biar berfungsi nih.
kita pakai kabel power. Nah, kita pakai kabel power yang SATA karena ini tipenya SATA. Jadi kalau pakai yang hidung nggak masuk. Nih colok yang bawah karena lebih panjang. Lalu kita pakai kabel datanya buat ngirim dari DVD roomnya ke mainboard atau motherboard. Ini sama ya, tipenya juga SATA. Nah, yang ini kita masukkan ke DVD room ya. Yang satu lagi, nah ini kita ke mainboardnya. Terserah sih mau colok yang merah atau yang hitam. Ya, lancar. PC nyala, semuanya nyala. Langkah terakhir pemasangan CPU adalah pemasangan penutupnya. Seperti ini. Tutupnya bagian kiri. Dan pemasangan CPU pun praktiknya beres.